Jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kompetensi dasar pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama itu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Larutan itu merupakan suatu campuran, artinya terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Kemudian, apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan suatu eksperimen sederhana tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas, sendok, baterai, kabel, kawat tembaga, lampu, penjepit kabel, air, dan garam. Langkah kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan, kemudian rangkai menjadi suatu rangkaian alat uji elektrolit. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua, yaitu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kemudian, mengapa larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak? Nah, kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Suatu larutan dapat mengantarkan listrik karena zat
tersebut memiliki ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan tersebut. Diulangi lagi, karena zat tersebut memiliki ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan tersebut. Nah, ion-ion inilah nantinya yang akan menjadi penghantar. Semakin banyak ion yang dihasilkan, semakin baik pula larutan tersebut menghantarkan listrik. Sifat larutan bisa kita lihat dari daya hantar listriknya, dari indikator lampu dan indikator gelembung gas. Selain itu, bisa kita lihat sifatnya berdasarkan ionisasinya. Pada elektrolit kuat, terionisasi sempurna, yaitu mempunyai derajat ionisasi sama dengan 1. Kemudian elektrolit lemah mempunyai derajat ionisasi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sedangkan larutan non-elektrolit, derajat ionisasinya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat contoh reaksi ionisasinya. Untuk larutan elektrolit kuat, contohnya natrium hidroksida, yang ketika larut dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Kemudian, contoh elektrolit lemah adalah HCN, yang ketika larut dalam air akan menghasilkan ion H+ dan Cn-. Dan contoh untuk larutan non-elektrolit adalah C6H12O6, di mana ketika larut dalam air tidak terionisasi atau tidak menghasilkan ion, sehingga dikatakan larutan non-elektrolit. Jika ditinjau dari ikatannya, perbedaan elektrolit pada senyawa ion, kovalen polar dan kovalen nonpolar adalah sebagai berikut. Sekarang kita lihat kegunaan larutan elektrolit. Larutan elektrolit dapat memastikan saraf, otot, jantung, dan otak bekerja dengan normal. Kemudian, larutan elektrolit juga dapat membuang limbah sisa metabolisme dari dalam sel, membawa nutrisi ke dalam sel, menjaga keseimbangan tingkat asam basa atau pH tubuh, dan mengendalikan atau menyeimbangkan kadar air dalam tubuh. Dalam tubuh manusia, elektrolit terkandung di dalam darah, keringat, dan urin. Kita dapat memperoleh elektrolit dari makanan atau minuman tertentu. Sebagai contoh adalah oralit. Oralit pada umumnya mengandung garam natrium klorida dan glukosa, yang dapat membantu menjaga keseimbangan ion dalam tubuh. Demikian pembahasan pembelajaran kita pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita ketemu lagi pada materi yang selanjutnya. Terima kasih.